Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana lil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ketika seorang muslim, baik pria ataupun wanita akan menikah, biasanya akan timbul perasaan yang bermacam-macam. Ada rasa gundah, resah, risau, bimbang, termasuk juga tidak sabar menunggu datangnya sang pendamping dan lain-lain. Bahkan ketika dalam proses ta'aruf, sekalipun masih ada juga perasaan keraguan. Inilah sekelumit apa saja yang bisa kami hadirkan kepada para pendengar agar dapat meredam perasaan negatif dan semoga mendatangkan optimisme dalam mencari teman hidup untuk membina keluarga, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma inna nas'aluka ahlan sakinah wa mawaddah warahmah. Inilah kabar gembira berupa janji Allah bagi orang yang akan menikah. Bergembiralah wahai para saudaraku. 1. Firman Allah dalam Quran surat An-Nur. Wanita-wanita yang kecil adalah untuk laki-laki yang kecil dan laki-laki yang kecil adalah buat wanita-wanita yang kecil pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Bila ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka perbaikilah diri, hiduplah sesuai ajaran Islam dan sunnah Nabi. Jadilah laki-laki yang soleh, jadilah wanita yang solehah. Semoga Allah memberikan hanya yang terbaik buat kita. Amin ya robbal alamin. 2. Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dinikahi dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. An-Nur ayat 32. Sebagian para pemuda ada yang merasa bingung dan bimbang ketika akan menikah. Salah satu sebabnya adalah karena belum punya pekerjaan. Dan anehnya ketika para pemuda telah mempunyai pekerjaan pun tetap ada juga perasaan bimbang. Sebagian mereka tetap ragu dengan besaran rupiah yang mereka dapatkan dari gajinya. Dalam pikiran mereka terbesit apa cukup untuk berkeluarga dengan gaji tersebut merupakan jawaban buat mereka yang ragu untuk melangkah ke jenjang pernikahan karena alasan ekonomi. Yang perlu ditekankan kepada para pemuda dalam masalah ini adalah kesanggupan untuk memberi nafkah dan terus bekerja mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan besaran rupiah yang sekarang mereka dapatkan. Nantinya Allah akan menolong mereka yang menikah. Allah Maha Adil bila tanggung jawab. Para pemuda bertambah dengan kewajiban menafkahi istri-istri dan anak-anaknya, maka Allah akan memberikan rezeki yang lebih. Tidakkah kita lihat kenyataan di masyarakat, hanya mereka yang semula miskin, tidak punya apa-apa. Ketika menikah, kemudian Allah memberinya rezeki yang berlimpah dan mencukupkan kebutuhannya. 3. Ada golongan manusia terbagi menjadi 3 golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, yaitu seorang mujahid fisabilillah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka, dan seorang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang menikah dengan niat menjaga kesucian dirinya, maka berhak mendapatkan pertolongan dari Allah berdasarkan penegasan Rasulullah SAW dan hadis, dan pertolongan Allah itu pasti datang. 4. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. 5. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Ini juga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kita berdoa. Ini juga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan memperkenankan doa itu. Termasuk di dalamnya ketika kita berdoa memohon diberikan pendamping hidup yang agamanya baik, cantik, penurut, dan seterusnya. Dalam berdoa, perhatikan adab dan sebab terkabulnya doa. Di antaranya adalah ikhlas, sungguh-sungguh, merendahkan diri, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan lain sebagainya. Waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa di antaranya adalah berdoa waktu seketika malam yang terakhir di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit
langit dunia, pada waktu antara azan dan iqamah, pada waktu turun hujan, dan lain sebagainya. Adapun penghalang terkabulnya doa di antaranya adalah makan dan minum dari yang haram, juga makan, minum dan berpakaian dari usaha yang haram, melakukan apa yang diharamkan Allah, dan lain sebagainya. Manfaat lain dari berdoa berarti kita meyakini keberadaan Allah, mengakui bahwa Allah itu tempat meminta, mengakui bahwa Allah Maha Kaya, mengakui bahwa Allah Maha Mendengar, dan seterusnya. Sebagian orang ketika jodohnya tidak kunjung datang, maka mereka pergi ke dukun-dukun berharap agar jodohnya lancar. Sebagian orang ada juga yang menggunakan guna-guna. Cara-cara seperti ini jelas dilarang oleh Islam. Perhatikan hadis-hadis berikut yang merupakan peringatan keras dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, lalu ia menanyakan sesuatu padanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis sahih riwayat Muslim. Telah bersabda Rasulullah SAW, maka janganlah kamu mendatangi dukun-dukun itu. Telah bersabda Nabi SAW, sesungguhnya jambi-jambi, mantra-mantra, dan jimat-jimat dan guna-guna itu adalah hukumnya syirik. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ingat, nikah itu untuk ibadah, bukan untuk senang-senang atau main-main. Kalau memang sudah siap lahir maupun batin dan mental, segeralah menikah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sobat semua, jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih.